Malam hari, badai dahsyat datang. Kamu tinggal di kota dekat pantai dan melihat laut yang mengamuk dari jendelamu. Petir menyambar langit, ombak besar menerpa pantai, dan hujan mengubah pasirnya menjadi tanah liat basah. Besok pagi pasti ada banyak ikan terdampar di darat, pikirmu. Lalu lanjut tidur. Tiba-tiba, suara aneh membangunkanmu. Kamu mendengar ratusan ribu pasang tangan bertepuk di dekat jendelamu. Kamu keluar dan melihat kerumunan besar orang berdiri di pinggir laut. Suara tepuk tangan itu makin keras, dan ternyata asalnya dari ribuan ikan yang terdampar ke darat. Ikan-ikan itu sudah di sana selama berjam-jam, tapi masih hidup. Semua mengepakkan tubuhnya yang licin ke pasir. Kamu melihat ikan mas, kakap, sarden, dan bahkan beberapa hiu putih besar. Mereka bersemangat sekali sambil ngatup-ngatupkan rahang bergigi besarnya. Entah bagaimana, semua ikan kini bisa menghirup udara seperti manusia. Kamu membantu mengembalikan ikan-ikan ini ke air. Kamu pun melihat mereka berenang ke kedalaman laut. Tapi beberapa justru muncul dan berenang ke permukaan untuk menikmati udara segar. Kamu sudah membantu hampir semua ikan, kecuali hiu. Derek penyelamat pun tiba dan mengangkat semua hiu satu persatu dari ekornya, lalu mengangkut ikan-ikan itu ke laut dan melepasnya. Dari berita, kamu tahu bahwa ikan penghirup udara bukan cuma terdampar di kotamu. Orang-orang menemukan ikan-ikan itu di pantai seluruh dunia. Para ilmuwan dan peneliti kelautan telah menggelar ekspedisi laut untuk mempelajari fenomena unik ini. Sore harinya, mereka mengumumkan hasil penelitian ini. Kini, semua makhluk laut berinsang juga bisa bernapas lewat paru-paru yang baru berkembang. Mereka bisa bertahan di darat selama yang mereka mau. Mereka cuma perlu minum air, sama seperti makhluk hidup lain. Ikan menghirup air dan meneruskannya ke insang. Insang punya reseptor khusus yang menarik udara dari air dan mengirimkannya ke aliran darah. Dengan begini, tubuh mereka menerima asupan oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Setelah itu, karbon dioksida terbentuk. Karbon dioksida memasuki darah ikan, lalu melewati insang dan dilepaskan kembali ke air. Kemampuan bernapas lewat insang tetap tidak berubah. Anatomi makhluk-makhluk ini saja yang berubah. Mereka punya paru-paru dan saluran pernapasan. Saat ikan ada di air, saluran ini tertutup dan menghalangi akses ke paru-parunya. Dengan begini, air tidak masuk ke sana. Tapi saat ada di permukaan, ikan menutup insangnya dan membuka akses ke paru-parunya lewat mulut. Metamorfosis yang luar biasa ini belum membawa perubahan signifikan kepada dunia. Ingat ya, belum. Lumba-lumba dan paus juga punya paru-paru. Udara masuk lewat lubang hidung mereka yang terletak di atas kepala. Lubang ini disebut lubang sembur atau blowhole. Lumba-lumba naik ke permukaan, mengisi paru-parunya dengan udara dan kembali lagi ke dalam air selama beberapa menit. Sekarang bukan cuma lumba-lumba, tapi semua makhluk laut juga berenang di dekat permukaan. Kamu naik kapal untuk melakukan perjalanan laut dan menyaksikan fenomena yang mengejutkan ini dengan mata kepalamu sendiri. Makin jauh dari pantai, makin banyak ikan yang terlihat di air. Semuanya melompat tinggi dan menyelam lagi seperti lumba-lumba. Sepertinya mereka senang punya kemampuan baru ini. Jumlahnya banyak sekali. Puluhan ikan melompat ke kapalmu. Kamu pun melemparnya kembali ke laut. Kamu melihat sirip besar dan mematikan mesin kapalmu. Seekor hiu berenang beberapa ratus meter darimu. Ukurannya sebesar kapalmu. Untungnya dia sibuk dengan ikan lain yang takkan memburumu. Kamu pun berbalik dan kembali ke pantai. Senja tiba. Lampu kota mulai menyala. Laut dipenuhi ubur-ubur dan fitoplankton yang bersinar. Karena makhluk-makhluk ini, air lautnya berkilau ungu biru. Kamu terpesona oleh pemandangan ini dan menyadari lampu-lampu di kota tiba-tiba mati. Kamu mendengar orang-orang menjerit. Makin dekat pantai, makin keras jeritannya. Dan ada suara seperti sesuatu yang dihancurkan. Akhirnya, kamu sampai di dermaga, turun dari kapal dan melihatnya. Ternyata, tanggul pantai sudah hancur. Banyak kapal terbalik, lampu jalan rusak, dan kabel listrik putus. Kamu melihat jejak lendir transparan panjang dari dermaga ke kota. Kamu terpeleset lendir ini beberapa kali. Jalanan kosong, mobil-mobil ditinggalkan, jendela rumah pecah. Ada sampah di mana-mana, dan jalanan juga ditutupi lendir. Kamu mendengar suara keras datang dari gang gelap. Suara itu mendekatimu. Gurita kecil muncul di jalan. Dia bergerak mirip laba-laba. Dengan bantuan tentakelnya, makhluk itu naik ke mobil, melompat ke dinding dan merangkak naik. Setelah itu, gurita lain keluar. Yang lain pun mengikuti. Ada juga yang datang mendekatimu. Kamu pun melangkah mundur.
Makin banyak cumi-cumi dan gurita muncul dari gang gelap tadi. Sebagiannya seukuran mobil. Kamu melihat sepeda tergeletak di jalan dan langsung menaikinya. Kamu mengayuh di sepanjang jalanan yang sepi dengan gerombolan gurita menggeliat di belakangmu. Jalanan di bawah roda sepedamu mulai bergetar. Kamu mendengar raungan memekakan telinga dari monster yang tidak dikenal. Kamu melihat ke belakang dan langsung menyesal. Monster raksasa seukuran gedung 5 lantai dan mirip gurita menghancurkan dinding perumahan di sekitarnya dengan satu sapuan tentakel kolosalnya. Makhluk ini keluar dari sudut tergelap laut. Sejak mendapatkan sepasang paru-paru baru, dia ingin sekali menghirup udara yang segar dan bersih. Naluri membawanya ke permukaan dan di sana ada banyak makanan. Lampu-lampu kota menarik perhatian sang kraken. Dengan tentakel yang besar, sang kraken menempel di dinding gedung-gedung dan jalanan untuk mengejarmu. Kamu melihat terowongan di depan. Kamu mengayuh pedal sepedamu sekuat mungkin dan berhasil masuk. Tapi kemudian, kamu mendengar suara aneh di belakang. Kraken tadi, seperti gurita, tidak punya kerangka internal. Tubuhnya cuma terdiri dari otot. Oleh sebab itu, dia dapat masuk ke dalam lubang apapun, layaknya cairan. Sang kraken mengejarmu ke dalam terowongan, mirip ular dengan puluhan ekor. Tapi kecepatannya melambat. Kamu mengayuh makin cepat dan keluar dari terowongan. Meski takut, kamu bersepeda secepat mungkin dan sampai di kota terdekat keesokan paginya. Di sini, kamu bertemu semua tetanggamu dan baru tahu bahwa banyak monster laut tiba-tiba muncul di kota dekat pantai di seluruh dunia. Untungnya, mereka tidak tinggal lama di daratan. Mereka sudah hidup di kedalaman laut yang dingin selama bertahun-tahun dan kulitnya tak tahan terhadap sinar matahari. Saat fajar, semua monster kembali ke air. Namun, hiu dan makhluk laut lain lebih sering datang ke pantai untuk mencari makan siang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka sudah belajar bertahan hidup di darat. Mereka mengepakkan ekor mereka, mendorong maju menggunakan sirip, dan bergerak dengan canggung di sepanjang jalan. Penduduk kota pesisir pantai membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk menghentikan serangan ikan dan gurita raksasa. Semua makhluk laut kini menerima jumlah oksigen yang 2 kali lebih besar. Mereka menghirupnya lewat insang dan mengisi paru-parunya. Berkat ini, darah di tubuh mereka bersirkulasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi, otot-otot mereka lebih kuat dan otak mereka lebih pintar. Menangkap ikan menjadi sangat sulit. Mereka bisa dengan mudah keluar dari jaring dan melompat keluar kapal. Fenomena ini meningkatkan populasi semua hewan laut, terutama hiu. Pergi naik kapal apapun kini menjadi tidak aman. Kapal nelayan kecil bisa dengan mudah dihancurkan hiu. Kapal pesiar besar mungkin bertemu cumi-cumi raksasa. Ratusan dan ribuan tahun berlalu, makin banyak ikan merambah ke darat. Evolusi mengubah struktur tubuh mereka dengan sangat cepat. Beberapa ikan sudah punya anggota gerak panjang. Kulit mereka menjadi sedikit lebih kasar. Sirip dan ekor mereka tetap ada, tapi cakar mereka lebih panjang. Bayangkanlah hiu dengan anggota gerak buaya. Beginilah bentuk sebagian besar ikan. Jutaan tahun evolusi berlalu dan ikan bakal jadi mirip manusia. Tapi kulit mereka dipenuhi sisik, dengan sirip kecil di balik telinga dan sirip besar di punggung. Saat itu terjadi, manusia telah menduduki banyak planet lain dan ikan akan menjadi penguasa bumi.